Ya, pemirsa, mengupas misi damai Jokowi, kita juga masih ditemani oleh Pak Nanto Sriantomis selaku pengamat Nasional BRIN ya. Kita masih bahas soal tadi beberapa hal yang kemudian menjadi catatan penting di mana Indonesia juga ini memegang peranan yang cukup penting dan mungkin juga tidak terlepas dari risiko juga ya, begitu ya Pak ya. Ini terkait dengan apa posisinya untuk kemudian masih tetap berada di tengah, tidak memihak pada Rusia atau juga Ukraina. Nah, Pak, ini hal yang menarik dan juga mungkin banyak netizen nih ya yang bertanya, katanya Pak Jokowi ini bawa misi damai nih ke Rusia dan juga Ukraina. Namun sampai saat ini katanya Rusia Ukraina masih berkonflik. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, ini yang perlu juga diluruskan bahwa artinya dalam sebuah langkah untuk mencapai perdamaian itu tidak instan seperti itu. Kalau kita belajar tentang resolusi konflik, kita tahu ada namanya deeskalasi seperti itu, dan juga membuka ruang dialog dalam konflik. Pertama, yang penting adalah dialog karena semacam komunikasi kedua belah pihak ini penting. Di tengah umpamanya katakanlah banyak pihak yang sifatnya mengecam Rusia karena memang apa yang dilakukan Rusia ini melanggar prinsip dasar hubungan internasional, yaitu tentang kedaulatan seperti itu. Dan kalau dikatakan kenapa Jokowi datang ke sana perang tuh masih terus berlangsung, itu artinya yang perlu kita garis bawahi adalah memang tadi seperti saya katakan tidak instan satu, tapi di lain itu kita tahu Jokowi berusaha menjembatani dan memberikan katakanlah pesan kepada masing-masing pihak secara langsung dan menggunakan prinsip bahwa kedua belah pihak perlu dibantu untuk saling bernegosiasi, dan dalam hal ini kita melakukan pertama juga datang dengan tidak katakanlah seperti saya tadi, kita datang tidak dengan kosong, kita datang dengan konsep koridor. Artinya kita juga menyuarakan kepentingan kita. Artinya kita menyampaikan kepada kedua belah pihak bahwa konflik yang mereka lakukan itu berdampak luas. Dan artinya sebisa mungkin segera dilakukan deeskalasi dan maksimalnya adalah penghentian kekerasan. Nah, dari sana kita harus mengikuti nih langkah-langkahnya. Dan Jokowi juga kan berkonsultasi juga dengan pihak seperti Sekjen PBB dan lain-lain. Artinya dan juga lembaga misi-misi kemanusiaan. Dan ini buat saya adalah sebuah langkah positif dibanding katakanlah seperti beberapa pihak. Kita tahu sikap tegas kita umpamanya dengan Ukraina ketika Presiden Jokowi berkomunikasi dengan Presiden Zelensky dengan lugas meminta bantuan senjata. Kita juga tidak kalah terbukanya bahwa kita menolak itu dan lebih mengirim bantuan kemanusiaan, memperbaiki rumah sakit dan lain-lain. Artinya kita punya posisi pijak yang firm dan memang mengambil ceruk di balik ini yang sangat berbau isu-isu geopolitik, isu-isu besar. Ada isu-isu konkret yang berdampak langsung dengan kita, dan kita justru malah ini yang sangat diamanatkan oleh undang-undang menurut saya secara normatif, yaitu bahwa kita mengambil kepentingan nasional untuk dalam negeri, tetapi juga peran aktif secara internasional. Bahwa kemudian langkah panjang untuk sampai perdamaian itu masih panjang, itu memang kenyataannya seperti itu. Kita yang harus memanage ekspektasi itu. Kita tidak harus kemudian sepenuhnya mengatakan ini sebuah keberhasilan besar, tetapi kita harus memulai bahwa untuk mencapai yang besar perlu langkah-langkah konkret seperti yang dilakukan pemerintah saat ini. Yang perlu didukung adalah kemudian konsultasi dengan beberapa pihak, karena kita tahu posisi vis-a-vis ini, posisi saling berhadapan ini masih besar ya. Katakanlah di G7 kemarin juga pihak G7 mengatakan bahwa mereka berhasil bahwa tidak mungkin Rusia menang gitu loh. Itu artinya juga sebuah Rusia, dan itu sah-sah saja, tetapi juga kita harus meyakinkan Rusia bahwa kembali ke titik awal itu mungkin gitu. Artinya kan kalau dalam analogi, kalau ada hewan liar yang ngamuk jangan disudutkan, ditenangkan dulu, kemudian untuk meyakinkan bahwa titik nol itu artinya kembali pada periode itu sangat mungkin pertama. Kemudian kita harus baca umpamanya nanti ada proses rekonsiliasi, ada kerusakan ganti rugi, itu kan panjang ya. Ini yang kemudian
juga khalayak harus lebih tahu bahwa memang proses panjang ini memang sudah dipermata. Tetapi pertama adalah pertama deeskalasi. Itu sudah bisa dicapai, itu sebuah tahap awal. Ya. Terus didorong seperti itu. Artinya semacam perdamaian itu seperti bola salju. Dia harus dimulai dari hal yang kecil dan terus digulirkan sehingga sampai pada suatu bola besar yang punya dampak yang begitu nyata. Kita nggak harus melihat bola besarnya dulu kan, bola kecil dulu kan. Itu yang kalau perlu digarisbawahi. Oke, baik. Namun melihat Indonesia saat ini, Pak, dan juga situasi kondisi yang dimiliki oleh Indonesia, mungkinkah kemudian Indonesia tetap menjadi mediator dari Rusia dan juga Oke, ini yang bagian yang selalu saya tekankan bahwa saya juga tercatat kalau katakanlah cari di media saya menuliskan bahwa saya skeptis. Dalam sisi skeptis adalah biasanya dalam politik luar negeri, bukan hanya negara seperti Indonesia, bahkan negara sebesar Amerika pun ada istilah overstretch atau berlebihan dalam penggelaran. Artinya seperti Amerika ketika dia berkonflik di Afghanistan, di Irak, itu pada sampai satu titik dia jadi boros gitu loh. Banyak pengeluarannya tidak produktif dan lain-lain. Tetapi itu investasi dia kan. Nah, dalam konteks Indonesia saya tidak mengatakan langsung berkesimpulan bahwa itu boros, tetapi ketika kita tahu bahwa hubungan foreign policy kita, kebijakan luar negeri perlu memperhatikan katakan wilayah yang secara tradisional mungkin bukan masuk ke wilayah inti seperti ASEAN. Hal ini seperti apa dukungannya? Artinya pemerintah nih, kita tidak boleh sepenuhnya inward looking, artinya hanya melihat ke dalam, hanya melihat kepada pembangunan di dalam, bahwa kenyataannya adanya instabilitas internasional berdampak langsung ke kita kan. Seperti kita tahu harga pasokan bahan pangan untuk gandum seperti itu, kita mengimpor dari Ukraina itu nomor 3 ya, pertama dari Australia. Ukraina itu angkanya cukup besar, bahkan boleh dikatakan kalau itu dihilangkan itu jelas akan berdampak gitu loh. Kita nggak tahu itu yang satu. Kemudian dari Rusia kita juga memiliki hubungan, katakan mulai dari hubungan militer, hubungan pupuk juga banyak dari sana. Artinya kita harus memperhatikan hubungan luar negeri ini dalam sebuah pandangan potensi-potensi yang akan berdampak kepada kita, dan itu harus didukung dengan sumber daya gitu. Sana satu, kita harus kemudian membina hubungan baik dengan kedua negara, membina hubungan baik dengan organisasi setempat mulai dari Uni Eropa, mungkin juga mungkin dengan, karena di Eropa itu sendiri organisasi internasional di sana bukan hanya NATO dan Uni Eropa, ada juga OSCE dan lain-lain. Kita juga mungkin bisa sharing bahwa bagaimana menempatkan Rusia ini dalam sebuah kerangka keamanan bersama. Kita ini kan terkenal inklusif ya. Lagi-lagi inklusif ketika ada di kawasan kita ada Tiongkok dan Amerika berkompetisi, kita merangkul keduanya. Itu yang kemudian buat banyak pihak, Indonesia mau kemana sih? Ya. Hal-hal yang sebenarnya boleh dikatakan sangat-sangat lokal ya, gitu, gaya Indonesia sekali gitu loh. Dan dalam banyak hal kita ditanya, milih apa, milih B gitu. Kita selalu nulis sendiri jawabannya. Nggak B, boleh nggak yang lain gitu. Itu gaya-gaya, saya bilang kultural ya, itu dalam banyak hal saya sering melihat bahwa ini memang sangat kalian gitu loh. Dan itu tercermin juga dalam politik luar negeri. Artinya itu sudah bawaan gitu. Tapi yang perlu adalah alokasi sumber daya. Ya kan, Mbak? Ya. Kita kalau mau jadi katakanlah misi perdamaian butuh biaya kan. Teman-teman di Kemlu, teman-teman di lembaga-lembaga yang ada di Eropa itu perlu ditempatkan dalam porsi-porsi perwakilan negara, dan memang misi perdamaian, dan saya rasa hal ini juga diperhatikan oleh Presiden dan perlu kemudian kita kuatkan lagi di sana. Kita tahu di tengah konflik itu ada umpamanya kepentingan humanitarian seperti pengungsi, masyarakat Indonesia yang perlu dilindungi. Artinya hal-hal seperti ini perlu dukungan dan penggelaran lagi. Kita perlu mengetahui masyarakat setempat seperti itu. Dan acara seperti ini juga penting karena kita tahu lebih dalam. Ya kan? Berapa banyak kajian hubungan internasional yang memperhatikan kawasan itu secara langsung. Gitu kan, sementara mungkin kita sibuk dengan kawasan terdekat atau Amerika. Kita seberapa banyak, artinya semakin maju negara kita, semakin penting untuk melihat keluar, bukan hanya memperhatikan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi artinya momen buat kita, kalau buat saya, artinya kita tuh nggak bisa lagi cuma memperhatikan cuma karena
katakanlah kawasan Asia Tenggara saja gitu. Kawasan kita perlu memperhatikan karena Indonesia ini semakin dalam jejaring katakanlah pasar dunia ini kan sangat terhubung ya. Terhubung ke Rusia dan Ukraina, terhubung ke Afrika dan lain-lain. Artinya kita perlu memperdalam dari segi domestik dan yang paling pragmatis paling dalam jangka pendek adalah mendukung misi-misi kita di sana untuk kemudian lebih menggali skema-skema perdamaian apa yang mungkin dilakukan, yang sangat-sangat bisa dilakukan dalam waktu segera. Ya. Seperti Oke, itu. baik, tidak usai dengan satu kali kunjungan ya Pak ya untuk misi perdamaian yang kemudian dibawa untuk mendamaikan Rusia dan juga Ukraina. Nah, mungkin konfliknya juga berkembang Pak dari mungkin pertama kali konflik Rusia terhadap Ukraina hingga saat ini. Lalu kalau misalnya kita boleh prediksi Pak dengan kemudian perkembangan konflik tadi Rusia Ukraina akan bisa usai atau mungkin bisa hitung-hitungannya kapan usai konflik Rusia Ukraina? Susah ya Mbak, saya harus menghitung waktu ke depan ya tenangnya. Sejujurnya saya belum memikirkan waktu kapan gitu. Yang kalau pertama dipikirkan adalah deeskalasinya seperti apa gitu loh. Karena kan gini, kita tahu ada banyak analisa nih seperti umpamanya apakah Putin memperkirakan perang sepanjang ini gitu loh. Karena kemarin kan hitungannya perang cepat gitu kan ya. Tapi belakangan kita tahu perangnya menjadi sebuah perang yang berlarut seperti itu, sifatnya tidak lagi beberapa tempat mereka tidak kemudian perang atrisi atau perang teritorial, jadi perangnya garis pertahanannya itu saling tumpang tindih seperti itu, dan ini biasanya kompleks nih. Artinya kita tahu Ukraina tidak mau kehilangan sejengkal pun tanah airnya, pun Putin sudah berinvestasi banyak, artinya sudah banyak kehilangan pasukan dan lain-lain. Dan memang panjang gitu loh. Artinya yang perlu, saya tidak akan menjawab pertanyaan kapan, tapi saya pertama yang ingin adalah kapan bisa kedua pihak ini duduk dahulu gitu loh. Artinya duduk di dalam sebuah forum yang membuat kedua pihak saling percaya dan nyaman. Dan Indonesia sebenarnya punya peluang untuk itu gitu loh. Pernah pas awal-awal konflik, Putin menawarkan Presiden Zelensky untuk datang ke Belarusia. Ya jelas tidak mau lah. Itu kan negara sahabat dekat Rusia, dan kalau datang ke sana seperti datang ke kandang macan, datang harus ke tempat netral. Ini yang artinya kalau saya dalam suasana konflik, saya tidak akan memandang jauh. Yang memandang terdekat adalah deeskalasi. Deeskalasi seperti model apa, seperti itu. Jadi, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia gitu loh. Artinya kita tahu aura dunia adalah seperti ada saling memihak. Kita harus kemudian dalam kekuatan pihak-pihak yang melihat bahwa deeskalasi ini tidak harus segera. Nah, kayak gitu. Kita harus kemudian memperhatikan itu. Artinya Indonesia tidak bisa sendiri nih. Lagi-lagi kan saya katakan dalam politik luar negeri kita tidak lagi main playing hero tuh nggak main tuh Mbak. Jangan playing hero, karena memang kita kan berada di dunia yang sangat-sangat real ya. Artinya kita datang ke sana bukan memang ada niat baik mendamaikan, tapi juga ada kepentingan dan ada juga menghitung kapasitas gitu. Ini program ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Indonesia. Indonesia harus segera melakukan katakanlah coalition building seperti itu. Dan kemudian dari sana kita juga harus segera umpamanya melihat, dan ini Indonesia harus kemudian memberikan pesan juga kepada dunia, karena ada pihak yang skeptis terhadap Indonesia. Indonesia melakukan ini hanya semata-mata karena kepentingannya di G20. G20 sukses. Kita harus juga menjawab itu bahwa ini bukan semata-mata diplomasi seminar ya, diplomasi KTT maaf seperti itu. Tapi ini adalah memang amanat konstitusi dan itu harus dijawab. Jadi the first adalah kemudian membangun narasi bahwa peace is possible. The first itu. Dan Jokowi sudah mengirimkan pesan itu. The next one adalah setelah peace is possible adalah membangun koalisi, karena juga harus banyak ini. Dari situ kita akan bisa melihat umpamanya katakanlah pihak-pihak di Rusia, pihak-pihak di Ukraina seperti untuk kemudian melihat bahwa kedua negara ini adalah kedua negara bertetangga yang mau nggak mau harus saling membangun saling percaya. Dan Indonesia saya rasa bisa juga Mbak katakanlah kita pengalaman dengan yang namanya diplomasi lesson learn ya, ketika ada Bali Democratic Forum
ada pihak yang skeptis melihat Indonesia bukan pada tempatnya memberikan pelajaran tentang demokrasi, karena pada saat itu kita belum demokratis amat, katakanlah seperti itu. Tetapi yang dilakukan Indonesia itu lebih sharing session. Kita berusaha melihat bahwa demokrasi didialogkan baik oleh negara yang sudah melakukan, sedang belajar melakukan, ataupun belum berdemokrasi. Dan dalam konteks ASEAN, kita itu kalau bahasanya Pak Martin Natalegawa yang saya sering kutip adalah beliau mengatakan keberhasilan ASEAN adalah mengubah kawasan ini dari kawasan yang tinggi strategic distrust-nya, saling ketidakpercayaannya, menjadi kawasan yang sangat tinggi strategic trust satu sama lain. Ada tetap konflik antara satu negara dan lain, tapi kita lebih percaya bahwa perang is impossible, peace is possible. Nah, itu yang perlu kita yakinkan, bahwa sebagai negara yang berbatasan langsung, mau nggak mau perdamaian itu harus ada di depan mata. Kalau tidak, kita bayangkan bahwa akhirnya Rusia dan Ukraina ini akan umpamanya menjadi negara yang sangat-sangat pariah gitu loh, ya kan? Ya. Kita bisa katakan pada satu titik mungkin nanti ya bahwa oke lah kita sekarang kesulitan gandum, kita kesulitan minyak, tapi kan negara berevolusi. Ketika Rusia saat ini, umpamanya contoh G7 aja salah satu tekanannya ke Rusia adalah dengan menekan bahwa Rusia tidak akan mendapatkan keuntungan dari naiknya harga minyak. Artinya pihak-pihak tertentu sudah mengarahkan bahwa bagaimana pola distribusi minyak ini tidak didominasi oleh Rusia. Pun hal serupa bisa dilakukan terhadap ini. Artinya kedua pihak melihat bahwa di balik adanya kenaikan harga-harga pangan dan harga-harga mineral dan sumber daya ini tidak menjadikan ini bensin yang membakar api gitu loh. Ini yang harus didorong. Artinya skema tekanannya bukan skema blokade seperti yang lazim dilakukan dan seperti sanksi ekonomi, tapi skemanya adalah bagaimana dana-dana yang masuk itu ke sana adalah dana-dana atau supporting yang mengarah perdamaian, bukan semata-mata katakan berperang. Ya pada saat ini pada sebagian pihak yang mengatakan umpamanya dukungan terhadap Ukraina harus dilakukan agar mereka bisa mempertahankan kedaulatannya. Dalam beberapa hal itu bisa dibenarkan, tetapi pada akhirnya kita harus tetap meyakinkan kedua belah pihak bahwa peace is possible dan Rusia bisa tetap mendapatkan dalam tanda petik mungkin dignity-nya ketika kembali ke titik zero itu dalam berhubungan dengan Ukraina itu terjadi. Seperti itu. Oke, baik. Perlu adanya duduk bersama dan dalam forum yang cukup nyaman dan tidak menegangkan begitu ya Pak Nanto ya. Baik Pak Nanto, kita harus jeda lagi. Masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan lihat juga beberapa pertanyaan Pak yang sudah ikut serta di streaming YouTube kita. Lalu kita juga akan sedikit kupas bahwa tidak hanya ke Rusia Ukraina, namun Pak Presiden juga ini sempat berkunjung ke Jerman dan juga UEA terkait dengan beberapa kerjasama yang kemudian bisa dihasilkan untuk Indonesia. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.